Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat selalu berbahagia. Masih ada saya nih, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Alhamdulillah, penjualan buku saya sudah sangat laris manis dan sedikit lagi nyaris habis ya. Jadi bagi kamu yang belum kebagian atau penasaran, silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah, semoga masih ada. Nah, ngomong-ngomong soal terima kasih, coba deh dipikir-pikir. Ada nggak sih hari ini yang bisa kita ucapkan terima kasih? Nah, sekarang saya pengen ngetes. Coba tuliskan di komentar. Saya ingin melihat, apakah benar kamu sebagai sahabat saya sudah lebih mahir untuk berterima kasih? Coba tuliskan di komentar kata terima kasih beserta hal yang ingin kamu syukuri dalam hidup kamu di hari ini. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, ini bisa dibilang video yang fenomenal ya. Karena bagaimana mungkin bisa mas, ada sebuah teknik marketing yang bukan hanya membuat saya lebih kaya kalau mempraktekannya, tapi kok juga bisa merubah hidup saya. Emang ada mas? Ada, dan ini masuk akal banget. Yuk kita bahas. Sekarang langsung aja. Saya harus jujur ya, maaf banget kalau memang kamu agak tersinggung nih. Jadi gini, materi di hari ini itu sebenarnya terinspirasi dari sebuah peristiwa yang bernama males angkat telepon. Nah ini nih, coba. Sekarang saya langsung nanya jujur kepada kamu, tolong dijawab dalam hati ya. Pernah gak sih kamu seumur-umur ketika ada nomor yang tidak dikenal nelpon gitu ya ke handphone, terus kamu tuh malas angkat telepon? Pernah gak? Nah, sekarang saya mau nanya, kenapa kok gak diangkat? Hayo, jawaban jujurnya bukan karena kamu takut ditagih hutang, bukan. Tahu gak kenapa? Karena kamu males kan? Iya, males kalau capek-capek diangkat, nanti malah orang marketing lagi yang nelpon. Nawarin produk yang bikin kamu jadi males. Malesnya kenapa? Takut ketipu, cuman ngomong doang tuh orang, pinter ngomong tapi nggak ada hasilnya. Aduh, bener apa bener? Iya kan? Nah sekarang langsung aja kita bahas. Kenapa kok kita bisa dalam tanda kutip benci banget kalau ditelepon sama marketing? Kenapa kok kita anti banget ditawarin asuransi? Apakah marketing dan asuransi itu hina? Tidak. Lalu kenapa itu semua bisa membuat kita jadi mual sehingga malas mengangkat telepon dari mereka? Nah, jawaban dari itu sama juga dari pertanyaan, Mas, saya ini udah jadi orang baik loh bagi lingkungan saya, bagi teman-teman saya, bagi alam di sekitar saya. Tapi kenapa kok saya nggak diterima oleh mereka ya mas? Kenapa ya maaf kok saya jomblonya lama banget? Saya pengen nikah nggak ketemu-ketemu jodoh mas. Saya pengen sukses tapi kok karir saya mampet. Semua pertanyaan itu bisa lo terjawab kalau kita bisa menjawab kenapa si marketing dan asuransi tadi tidak bisa diterima oleh kita. Penasaran? Ayo kita jawab. Ini jawabannya. Jadi langsung aja. Kalau ada seorang marketer atau seorang penjual asuransi nanya kepada saya, Mas, kenapa kok orang-orang benci banget sama saya? Padahal saya ini menawarkan produk bagus. Tapi kenapa mereka kok anti ya dengan saya? Jawaban saya cuma satu. Maaf ya Bapak, maaf ya Ibu. Karena Anda tidak mengerti apa yang sedang Anda lakukan. Saya ulangi, wahai para marketer, wahai para penjual asuransi, dan wahai kita-kita semua, termasuk saya juga, sebagai manusia-manusia penjual nama baik, kita itu sebenarnya punya kesamaan. Kadang-kadang kita maunya banyak nih, produk laku lah, diri kita diterima lah, tapi kita sendiri lupa bahwa kita sebenarnya nggak ngerti loh apa yang kita lakukan. Betul nggak? Coba renungin.
Loh sebentar mas, saya tuh ngerti mas apa yang saya jual. Saya kan diajarin tekniknya gini nih mas. Teknik 10 jari lah, teknik dari kiri banting kanan lah. Wah teknik marketing saya diajarin mas. Jadi saya paham mas apa yang saya lakukan. Begini, bukan itu maksud saya. Nih, tolong dicatat baik-baik dalam pikiran kita ya. Kita sama-sama belajar, saya punya sedikit ilmu yang mungkin bisa kamu praktekkan dalam hidupmu. Dengerin baik-baik, ini penting. Teknik ini saya beri nama marketing perubah hidup seseorang. Yang pertama, tolong disimak. Kalau kita ingin menjual apapun, termasuk menjual nama kita sendiri, yang paling utama tidak boleh tidak, syaratnya nomor 1 adalah pahami dulu apa yang kamu jual. Bener. Coba sekarang lihat diri kita sendiri deh, jujur. Kita sebenarnya tahu nggak sih apa yang kita jual? Kalau kita menjual asuransi, setahu apa kita dengan asuransi yang kita jual? Kalau kita menjual produk, setahu apa kita dengan produk itu? Termasuk kalau kita ingin menjual nama kita sendiri nih di khalayak publik, kita tahu nggak sih siapa diri kita sebenarnya? Kita tahu nggak siapa itu kita? Coba renungin dulu pelan-pelan, pahami. Kita benar-benar tahu atau sok tahu? Renungkan. Cara taunya gimana mas? Gini, kalau kita ingin menjual diri kita sendiri sebagai manusia, contohnya di khalayak publik, kita harus tahu dulu, kita ini siapa? Apa sih hal yang kita suka? Apa sih hal yang tidak kita suka? Nggak boleh dipaksain, nggak boleh pura-pura suka, padahal nggak suka. Kita ini orangnya rame, cerewet, atau lebih suka diem. Nggak boleh dipaksain, nggak boleh pura-pura jadi orang lain. Kita ini sukanya apa? Sukanya musik, nari, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, main game, bahasa Mandarin, bahasa Perancis atau apa? Lihat diri kita sendiri. Catat sebanyak-banyaknya apa sih yang benar-benar kita. Itu loh diri kamu sebenarnya. Sama seperti produk. Coba. Halo, lihat produk yang kamu jual. Tolong deskripsikan 1 halaman penuh apa sih produk yang kamu jual. Sekarang juga ambil kertas kosong, ambil alat tulis. Saya tantang kamu dalam waktu 5 menit saja, tuliskan 1 halaman penuh mengenai produk yang sedang kamu jual. Apa itu produk dan apa kelebihan dan kekurangannya. 1 halaman penuh 5 menit. Coba lancar nggak? Kalau maaf, diri kamu agak susah gitu ya di tengah-tengah halaman gitu. Itu pertanda, mohon maaf lagi sekali lagi, kamu nggak paham-paham bener loh dengan produk apa yang sedang kamu jual. Inilah kesalahan kita. Kita itu terlalu gampang terbuai dengan yang namanya bonus. Tahu nggak kenapa asuransi itu jadi jelek di mata umum? Tahu nggak kenapa para marketer itu namanya maaf jadi tidak baik di mata orang? Karena mereka selalu tergoda dengan bonus-bonus yang menanti mereka. Padahal mereka lupa. Untuk mencapai bonus itu ada prosesnya dulu yang harus mereka lalui. Nggak bisa sembarangan. Hidup ini butuh proses. Jangan diingkari. Setuju? Nah, itu yang pertama. Kamu harus tahu dulu siapa dirimu dan apa produk yang kamu jual. Yang kedua nih. Tolong disimak ya, ini menarik banget loh. Bahkan ini yang paling penting. Apa mas? Kalau kita ingin menjual produk apapun, dan produk itu bisa laku dan menjadi berkah di kemudian hari, langkah nomor 2-nya adalah jujur. Wah mas, kalau itu mas, saya udah tahu mas dari bapak ibu saya, kita harus jujur. Bukan itu yang saya maksud. Jujur yang saya maksud ini adalah jujur yang ekstrim apa adanya. Nih, saya kasih contoh. Kita mulai contohnya dari menjual nama kamu sendiri ya. Ceritanya kamu ini lagi cari jodoh nih. Pengen menjual nama kamu supaya ya diri kamu nih laku gitu loh di mata lawan jenis dan akhirnya bisa menikah. Amin. Gimana mas caranya menggunakan yang namanya jujur? Tantang kepada kamu. Berani nggak kamu 1 kali aja ketika bertemu dengan siapapun tampilkan dirimu apa adanya? Kalau memang pada dasarnya
diri kamu adalah orang yang latah. Jadilah orang yang latah, nggak usah pura-pura keren atau cantik yang seolah-olah menutupi kelatahan kamu. Kalau selama ini diri kamu ketika kencan atau ketemu calon klien contohnya, kamu sok cool, sekarang udah deh, buang sifat sok cool itu, tampilkan dirimu apa adanya aja. Itu namanya jujur. Jadi misalnya, ketika kamu kencan biasanya, "Hai, apa kabar?" "Baik." "Kamu kabarnya gimana?" "Aku pun baik." Terus kamu cool gitu ya. Berharap ketika cool orangnya tuh yang di depan mata kamu suka sama kamu. Sekarang buang deh. Buang teori yang sebenarnya salah seperti itu. Mulai detik ini, kalau memang latah ya latah aja. Karena seperti apapun kamu pandai menutupi kekuranganmu, suatu saat ketahuan juga kok. Bener gak sih? Saya ulangi ya. Sepandai apapun kita menutupi kekurangan kita, suatu saat akan ketahuan juga kok. Anggap aja diri kamu sekarang berhasil menutupi kekurangan kamu, contohnya latah. Pada suatu saat, ketika kamu tiba-tiba latah, bukannya kamu akan tambah malu, berdobel-dobel malunya dibandingkan kalau kamu jujur dari awal. Betul nggak? Coba pikirin. Gini skenarionya. Awalnya kamu cool gitu kan, berbulan-bulan berhasil menutupi kekurangan kamu, ceritanya adalah latah. Tiba-tiba pada suatu saat nih, lagi jalan di mall sama cewekmu tersayang atau sama cowokmu tersayang gitu ya, tiba-tiba ada barang jatuh. Kaget dong. Apa yang terjadi? Kamu berkata, copot. Kira-kira kamu bakal malu gak? Malu, kenapa? Karena selama ini menutupi sesuatu yang sebenarnya bagian dari diri kamu. Mau sampai kapan? Bukankah lebih baik jujur dari awal? Dari situ kita bisa tahu mana orang yang benar-benar bisa menerima kita dan mana yang hanya terkesan mau menerima kita padahal sebenarnya tidak. Itu pilihan loh. Setuju nggak? Nah sama nih, kalau menjual produk, ini caranya begini menggunakan yang namanya jujur. Ya, tolong disimak yang pekerjaannya mungkin marketing atau mungkin agen asuransi, ini penting ya. Kalau kamu ingin menjual produkmu, jangan pernah sekali-sekali menutupi kekurangan produkmu dari calon customer. Berani nggak? Coba, sekarang saya tantang. Tolong jawab, apakah benar produk apapun yang kamu jual, diri kamu sendiri udah tahu nih ada kekurangannya dong pasti. Berani nggak selama ini kamu katakan kekurangan itu kepada calon customer? Kalau berani hebat, kamu adalah sahabat pagar kehidupan sejati. Tapi kenyataannya, banyak loh teman-teman saya yang berkata, kalau saya jujur mas, saya nggak akan laku jual barang. Akibatnya, dia tahu tuh produk asuransi contohnya yang dia tawarkan ada kekurangannya. Tapi dia nggak publikasikan itu ke calon nasabah. Padahal calon nasabah berhak tahu loh. Apalagi itu menyangkut kesehatan dan kehidupan dia. Sadis kan? Sadis. Itulah kenapa banyak orang yang stres dalam pekerjaannya. Karena secara tidak sadar, dia melakukan sesuatu yang tidak berkah. Dia tidak jujur dengan kekurangan produk yang dia jual. Itu bukan kamu kan? Nah sekarang solusinya gimana mas? Solusinya gini. Misalnya kamu menjual properti. Properti yang kamu jual, diri kamu pasti tahu dong kekurangannya apa. Katakanlah itu kepada calon pembeli propertimu. Supaya dia tidak kabur, setelah ngasih tahu kekurangannya, langsung kasih tahu kelebihannya juga. Dari situ dia bisa tahu bahwa, oh ternyata si penjual ini jujur loh, dia ngasih tahu kekurangannya. Betul nggak? Sekarang coba dibalik deh. Kalau kamu sebagai pembeli, kalau kamu sebagai seorang yang mungkin sedang punya calon suami atau calon istri, pengen nggak sih punya calon pasangan yang jujur? Pengen nggak sih punya calon karyawan yang jujur? Pengen gak sih punya calon penjual atau calon agen asuransi untuk hidupmu yang jujur? Pengen. Kalau kamu pengen, mereka juga pengen loh. Tapi mas, kalau saya jujur kayak gitu nanti saya takut gak laku. Itu bisikan setan. Setan itu selalu nakut-nakutin orang seolah-olah kalau kita baik dan jujur kita tuh akan kalah. Tidak. Justru kalaupun awal-awalnya kalah, nah ini dengerin nih. Kalaupun awal-awalnya kalah, nanti akan ada waktu di mana kita menang semenang-menangnya di antara orang-orang yang tidak jujur tadi. Pertama, keberkahan ada pada hidup kita tenang, damai, dan yang kedua, orang jadi lebih percaya sama kita. Ingat loh, orang pintar itu banyak,
tapi orang jujur itu sedikit. Setuju nggak sama saya? Nah sekarang pilihannya di tangan kamu. Mau jadi orang yang cuma sekedar pinter, atau jadi orang yang jujur sejujur-jujurnya. Ini loh teknik yang selalu saya pakai. Buku saya alhamdulillah sudah terjual dengan sangat baik hingga detik ini. Bisa kamu klik linknya di deskripsi kalau kamu ingin mencoba. Satu-satunya cara yang saya gunakan untuk menjual buku saya, ya teknik ini. Saya jujur apa adanya. Itulah buku saya. Nah sama, kalau diri kamu ingin laku dalam menjual dirimu sendiri, namamu, produkmu, gunakan teknik ini. Ini sudah bisa merubah hidup saya dan banyak orang yang saya tolong. Praktekin deh. Ini agak sedikit aneh, nyeleneh, tapi ini benar. Coba lihat dirimu. Dari tadi kamu sudah banyak menganggukkan kepala. Itu berarti sebenarnya kamu setuju kan dengan apa yang saya katakan? Nah itu dia. Berarti kita sama-sama orang yang waras. Yuk praktekkan video ini dan lihat hasilnya ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.